Dunia penuh tipu daya yang membuat engkau lupa segalanya. Dunia penuh tipu daya yang membuat engkau lupa yang kuasa. Namun semua ini hanya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas dan semoga apapun aktivitas kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya ingin berkongsi sedikit tentang tanda-tanda bahwa seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda berikut ini apabila seseorang mengalami hal-hal berikut, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat seseorang. Oleh karena tetaplah menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berbaik sangka. Berikut tanda-tanda bahwa seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ia akan menghadapi berbagai macam masalah, terutama masalah hidup. Ya mungkin terjadi terus-menerus. Yang kedua, ia akan menghadapi kesedihan yang mungkin tiada henti. Entah itu kesedihan karena kehilangan seseorang yang mungkin dicintai, atau kesedihan kehilangan harta benda, ataupun kesedihan yang lainnya. Yang ketiga, ia akan menghadapi orang-orang yang tidak akan menyukainya. Jika tanda-tanda ini ada pada diri kalian, maka berusahalah untuk tetap bersabar, dan tetap menjaga keikhlasan. Dan ingat bahwa apapun yang kita miliki semua di dunia ini adalah semata-mata hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjaga keikhlasan kita perlukan ilmu. Yaitu hendaklah kita tetap terus belajar dengan siapapun. Belajar memahami hakikat hidup kita. Karena orang yang terbaik itu apa? Yaitu orang yang belajar mencintai Allah melalui seorang hamba, dan ia mampu mencintai seseorang karena Allah. Ini adalah sebaik-sebaiknya manusia. Karena kita tidak mungkin mengetahui hakikat hidup kita kecuali kalau kita mau terus belajar. Dan belajar yang paling susah adalah belajar menghadapi ujian. Dan tentu kita dalam hidup ini kita perlu bimbingan.
Karena saya sendiri tidak cukup hanya satu guru. Kadang saya awalnya belajar dengan teman, belajar dengan seorang guru, dan guru itu nggak cukup hanya satu. Guru yang mengajari kita tentang ketauhidan, tentang akidah akhlak, guru yang mengajari kita tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, banyak Al-Quran yang tartil dan benar. Jadi semua itu kita perlu proses, dan jika kita menjalani hidup melalui proses yang sesuai dengan syariat yang Rasulullah ajarkan, insya Allah hidup kita penuh keberkahan, dan apapun ilmu kita insya Allah senantiasa bermanfaat buat sesama. Dan hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Mungkin di masa remaja kita hanya menghadapi ujian tentang kebodohan kita. Artinya kita belum mengetahui tentang ilmu, dan kita terus berusaha untuk melawan kebodohan tersebut dengan terus belajar, baik melalui buku, teman, ataupun mungkin seorang guru, ataupun mungkin dengan berbagai macam kejadian. Oleh karena pentingnya kita membuka mata hati kita, menerima kebenaran, insya Allah pintu hidayah akan selalu terbuka. Dan bacalah doa dengan diawali sholawat dan diakhiri dengan sholawat agar doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal hina, agar kita dijauhi dari kehinaan dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup itu harus dijalani dengan penuh cinta. Apapun kita belajar, apapun harus penuh cinta. Jadi artinya apa? Kita harus sadar bahwa kita perlu hidup yang benar, hidup yang sesuai Rasulullah ajarkan kepada kita. Oleh karena kita harus terus belajar agar apa? Hidup kita terarah. Dengan ilmu hidup kita akan terarah. Nah, Allah arahkan yang baik-baik. Makanya kalau kita ingin hidup kita tenang dan sesuai apa yang Rasulullah ajarkan, maka perlunya kita menuntut ilmu dan menghormati seorang guru. Jadi penghormatan kita terhadap guru ataupun memuliakan guru kita itu sangat perlu, karena ini yang menentukan keberkahan satu ilmu. Jadi kita jangan suka merendahkan ataupun meremehkan apapun yang orang lain ajarkan pada kita, karena dengan kita menghargai, kita terus mengikuti apa-apa yang baik diikuti, kemungkinan insya Allah kita akan bisa lebih baik daripada guru kita. Ya, artinya mungkin saja Allah akan menganugerahkan yang tidak dianugerahkan oleh guru kita. Dengan ujian hidup contoh, mungkin guru kita tidak menghadapi ujian yang seperti ujian kita, karena ilmu itu sangat luas, ilmu Allah itu sangat luas. Yang penting kita buka mata hati kita untuk menerima kebenaran. Jadi jangan kita sombong, ya. Siapapun yang menyampaikan berusaha untuk menerima selagi itu baik untuk kita. Jadi jangan kita memandang siapa yang menyampaikan. Inilah kunci agar Allah membukakan pintu hidayah. Karena
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tidak harus pandai. Kita tidak harus pandai, karena saya sendiri bisa mengajarkan Al-Quran di TPK itu bukan karena saya pandai, benar-benar saya itu pas-pasan, tapi karena usaha saya, dan Allah Maha mengetahui niat kita. Oleh karena niat itu perlu. Bahkan saya terlahir dari keluarga yang awam, artinya tidak jarang untuk mengingatkan saya, tapi saya dengan sendirinya sadar dan tergerak untuk terus menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, apapun ilmu yang saya pelajari, alhamdulillah bermanfaat. Jadi dari ilmu membaca Al-Quran, bagaimana kita bertilawah, dan ilmu yang kita pelajari di sekolah, alhamdulillah benar-benar terwujud. Iya, karena saya sendiri belajar di sekolah umum di Semea, itu tentunya kita akan dikenali dengan pekerjaan kantor. Ya alhamdulillah, setelah tamat saya bisa bekerja, walaupun saya tidak harus macam pendidikan di fakultas ataupun harus kuliah, karena saya memang kepandaian saya terbatas, hanya cukup. Jadi yang penting apa kita, kedua adalah kemauan kita, karena Allah hanya melihat usaha kita, niat baik kita. Ya, semoga dengan perkongsian kita ada ilmu yang mampu kita ambil, dan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya mampu menyampaikan, karena menyampaikan adalah suatu kewajiban bagi seorang muslimah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat. Ini saja yang saya sampaikan tentang tanda-tanda bahwa seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ketika tanda-tanda itu ada pada diri kita, maka bersyukurlah. Jangan kita merasa sedih, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua itu perlu proses, dan jika kita mampu menjalinnya dengan ikhlas, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Bukan dilihat dari segi materi, tapi lebih baik di sini adalah ilmu kita akan terus bertambah. Ya, ibarat seorang guru itu, kalau seorang murid itu dia mampu menerima terus ilmu yang diberikan oleh guru, maka otomatis guru itu akan ridho. Begitu pula kita kepada Allah. Allah memberikan ujian tidak lain untuk kebaikan diri kita, memantapkan ilmu kita, memantapkan iman kita, sehingga untuk kedepannya akan semakin terarah dan selamat dunia akhirat. Oh ya, minta maaf kemarin mungkin ada kata-kata yang saya sampaikan bahwa almarhum mampu menggerakkan hati saya. Maksud saya adalah Allah. Jadi melalui perantaraan almarhum menggerakkan hati saya untuk menemui beliau sebelum kewafatannya. Jadi saya mohon maaf
karena saya manusia biasa sehingga saya mungkin salah dalam pengucapannya. Jadi maksud saya almarhum itu menggerakkan, itu maksudnya Allah menggerakkan hati saya untuk menemui almarhum di saat 3 hari sebelum kewafatannya. Jadi ini saja dari saya. Insya Allah saya sambung di lain waktu, dan semoga apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.